and stay at home. Baik, hari ini masuk materi persamaan dan fungsi kuadrat ya. Namun materi hari ini Ibu khususkan kepada persamaan kuadrat. Nah, di papan tulis ini sudah ada pengertian dari persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah sebuah kalimat terbuka yang ditandai dengan sama dengan dan memiliki pangkat tertinggi pada peubahnya atau variabelnya adalah 2 ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c adalah konstanta, tetapi syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama yaitu faktorisasi. Nah, yang kedua melengkapi kuadran sempurna. Nah, yang ketiga menggunakan rumus diskriminan seperti yang sudah ada di papan tulis ini. Nilainya yaitu x1,2 sama dengan min b plus minus akar d per 2a ya. Nanti akar d-nya sendiri nilainya berarti b kuadrat dikurang 4ac, di mana rumus diskriminan tersebut digunakan untuk memeriksa akar-akar dalam persamaan kuadrat tersebut. Adapun syarat-syarat untuk penggunaan diskriminan yaitu yang pertama d sama dengan 0. Nah, ini digunakan untuk persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar kembar. Yang kedua yaitu diskriminannya lebih besar dari 0, di mana ini digunakan untuk persamaan kuadrat yang memiliki 2 akar nyata yang berlainan. Untuk yang ketiga yaitu diskriminannya lebih kecil dari 0, di mana ini digunakan untuk persamaan kuadrat yang memiliki 2 akar yang berlainan atau tidak nyata. Nah, supaya lebih paham, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal persamaan kuadrat. Untuk yang pertama, contoh persamaan kuadrat menggunakan cara faktorisasi. Baik, contoh yang pertama yaitu 5x kuadrat ditambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Aturan faktorisasi yang dilakukan seharusnya adalah angka berapa ditambah angka berapa hasilnya b. Nah, b itu adalah angka 13 kan, ax kuadrat tambah bx. Kemudian angka tersebut dikali angka tersebut adalah nilai c. Nah, nilai c adalah 6 ya. Tetapi angka berapa ditambah angka berapa ada yang menghasilkan angka 13, tetapi angka tersebut tidak menghasilkan angka 6. Jadi yang harus dilakukan adalah saya mengambil inisiatif langkah untuk menghasilkan angka 13 ini. Saya mencari angka yang ketika dijumlahkan menghasilkan 13. Nah, tetapi angka tersebut merupakan faktorisasi dari angka sebelumnya dan angka sesudahnya ya. Angka sebelumnya 5 dan angka sesudahnya adalah 6. Jadi saya gabungkan yang 5x kuadrat ditambah 10x di dalam satu kurung ditambah 3x ditambah 6 ini menjadi satu kurung sama dengan 0. Kemudian kenapa saya gabung kemari? Karena 10 merupakan kelipatan dari 5 dan 3 merupakan kelipatan dari 6 ya. Jadi kalau dia di sini 5x kuadrat, maka saya keluarkan angkanya 5x. Nah, 5x dikali berapa supaya 5x kuadrat? Maka 5x dikali x, hasilnya 5x kuadrat. Nah, 5x dikali berapa supaya 10x? Maka harus dikali 2 ya, tutup kurung. Ditambah 3 dikali berapa supaya menjadi 3x? Maka 3 dikali x, hasilnya 3x. 3 dikali berapa supaya 6? Maka hasilnya 3 dikali 2 supaya 6 ya, sama dengan 0. Ada nilai yang sama, x tambah 2. Nah, di sini juga ada x tambah 2. Maka bilangan yang di luarnya digabungkan, 5x ditambah 3 itu menjadi 1. 5x tambah 3, kemudian x tambah 2 kan ada 2. Tuliskan 1 saja. X tambah 2 sama dengan 0. Lalu setelah itu 5x ditambah 3 sama dengan 0. 5x sama dengan 0, 3 pindah ruas menjadi negatif ya, karena dia positif. 5x sama dengan 0 kurang 3 min 3. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian, maka x sama dengan min 3 per 5. Selesai untuk nilai x1 ya. Kemudian yang x tambah 2, x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dikurang 2, karena positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2.
Maka X sama dengan 0 dikurang 2 hasilnya min 2. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan min 3/5, min 2. Nah, contoh yang kedua adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Ya, seperti tadi saya katakan, yang harus kamu lakukan ketika kamu mengerjakan faktorisasi adalah mencari angka berapa yang ditambah angka berapa hasilnya yang B, yaitu 3. Dan angka tersebut jika dikalikan akan menghasilkan nilai C, yaitu min 4. Maka angka berapa tambah angka berapa supaya 3 adalah min 1 ditambah 4 hasilnya 3. Kemudian angka berapa ditambah angka berapa supaya min 4, maka min 1 dikali 4 hasilnya min 4 ya. Jadi masukkan ke dalam rumusnya, yaitu rumus faktorisasi AX tambah P, AX tambah Q sama dengan 0. Maka A-nya itu kan pasti 1 ya. 1 tidak pernah ditulis di depan 1X, X saja. Maka X dikurang min 1, karena ini positif kali negatif langsung saja negatif. Kemudian X ditambah 4 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 0, min 1 pindah ruas ke kanan jadi positif 1. X1 sama dengan 1. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 4. Positif 4 pindah ruas jadi min 4. X2 sama dengan min 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 4,1. Selesai. Yang kedua, dengan cara melengkapi kuadran sempurna. Baik, kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadran sempurna ya. Saya ingatkan sekali lagi, bentuk umumnya itu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini soalnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Yang pertama harus dilakukan adalah kamu harus menghabiskan nilai C-nya ya. Jadi kalau di sini positif 5, maka X kuadrat ditambah 6X tambah 5. Supaya positif 5 ini habis, maka harus dikurang 5. Sama dengan 0 dikurang 5. Dari mana min 5? Jika ruas kiri dikurang 5, maka ruas kanannya juga harus dikurang 5 ya. Lanjut, X kuadrat tambah 6X sama dengan 0 dikurang 5 hasilnya min 5. Nah, ini kan tidak merupakan bentuk persamaan kuadrat, karena bentuk persamaan kuadrat itu kan harusnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini tidak ada nilai C-nya. Maka yang harus dilakukan adalah setengah dikali B kuadrat sama dengan setengah nilai B-nya kan 6 ya. 6 kuadrat sama dengan 1 kali 6, 6 bagi 2, 3. 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Jadi nilai 9 itu letakkan di sini sebagai nilai C. Jika di ruas kiri ditambah 9, maka di ruas kanan juga ditambah 9. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Bentuk faktorisasinya adalah X tambah 3, X ditambah 3. Seperti contoh yang sebelumnya, angka berapa ditambah angka berapa hasilnya B, B-nya itu 6. Angka tersebut jika dikalikan nilainya 9, maka 3 ditambah 3, 6. 3 dikali 3 hasilnya 9 ya. Nah, ini dia. Nah, bentuk rumusnya itu AX ditambah P, AX ditambah Q ya. Maka nilai P-nya 3, nilai Q-nya juga 3. Ini bentuknya ya. Kan dia harusnya 1, tapi 1 tidak perlu ditulis, jadi X saja. X tambah 3, X tambah 3. Ini kalau dikalikan hasilnya yang atas, yang X kuadrat tambah 6X tambah 9 ya. Karena dia sama, maka dia dituliskan 1 saja, kemudian dituliskan pangkat 2-nya sama dengan 4. Untuk menghilangkan pangkat ini, maka di ruas kanan dibuat tanda akar ya. Jadi X tambah 3 sama dengan akar dari 4 adalah 2. Setelah kamu menuliskan akar, di depan hasil akar tersebut harus ada plus minus ya, dimana plus adalah nilai X1 dan minus adalah nilai X2. Jadi X tambah 3 sama dengan 2, X sama dengan 2 dikurang 3. Positif 3 pindah ruas jadi min 3. X sama dengan min 1. Kemudian X tambah 3 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dikurang 3. Berarti positif 3 pindah ke ruas kanan jadi min 3. Kalau seperti ini artinya min 2 ditambah min 3. Maka X sama dengan min 5. Himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2. Maka nilainya min 1, min 5 ya. Selesai. Untuk yang ketiga, menggunakan rumus diskriminan. Nah, baik, lanjut kita ke contoh yang ketiga ya, menggunakan rumus ABC. Nah, ini adalah cara terakhir ketika kamu akan menyelesaikan
persamaan kuadrat, dimana rumusnya X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A, dimana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Contohnya adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Pertama kamu menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1 ya. Di depan nilai X ini tidak ada, berarti itu dia 1. Tapi kalau lebih dari 1 baru ditulis. Kemudian nilai B-nya 7, nilai C-nya 10. Masuk ke dalam rumusnya. X1, 2 sama dengan min B plus minus B akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sama dengan min 7, B-nya min 7 plus minus akar B-nya 7 kuadrat dikurang 4, A-nya kemudian kali 1 dikali nilai C-nya 10 per 2 dikali nilai A-nya berapa? 1 ya. Jadi min 7 plus minus akar 7 kuadrat 49 dikurang 4 kali 1 dikali 10 40 per 2 kali 1 2. Maka sama dengan min 7 plus minus 49 dikurang 40 akar 9 per 2. X1, 2 sama dengan min 7 plus minus akar 9 tadi 3 ya. Akar 3 per 2. X1 sama dengan nilai positif milik X1 dan nilai negatif milik X2. Maka min 7 ditambah 3 per 2 sama dengan min 4 per 2. Hasilnya X1 sama dengan min 2. Kemudian nilai X2-nya min 7 dikurang 3, kan tadi sini plus minus ya, negatif ini milik X2 per 2 sama dengan min 7 ditambah min 3 min 10 per 2, hasilnya min 5. Nah ini nilai X2, maka himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2 berarti min 2, min 5. Selesai. Lalu bagaimana dengan ketiga contoh tersebut? Apakah anak ibu sudah paham dengan persamaan kuadrat? Setelah dari 3 contoh tadi, bagaimana jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat? Dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka berlaku rumus sebagai berikut. Yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga, rumusnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Terus yang keempat adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2 adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2 sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung kuadrat dikurang 2X1 X2 per X1 dikali X2. Nah, dari kelima rumus yang berlaku pada persamaan kuadrat tadi, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan contoh soal supaya anak ibu lebih paham. Seperti contoh berikut, perhatikan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 7 sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya, dimana soalnya adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka nilainya menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Tadi sebelumnya kan sudah dicari nilai X1 ditambah X2 ya, yang rumusnya min B per A, hasilnya itu 3. X1 dikali X2 tadi juga sudah cari, hasilnya 7 per 2. Maka kalau seperti ini, cara cepatnya adalah kalikan ke bawah, bagikan ke tengah. Maka 3 dikali 2, 6 per 7, selesai. Nah, contoh yang terakhir adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 X2. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat juga tadi sudah dicari. Nilainya itu menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 per X1 X2.
Nilai X1 ditambah X2 tadi 3, berarti 3 pangkat 2 dikurang 2. X1 dikali X2 nilainya 7/2. Maka 3 kuadrat per X1 kali X2 itu kan perkalian tadi hasilnya 7/2 ya. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 2 kali 7, 14/2 per 7/2. Nah, seperti tadi, bilangan bulat dan bilangan pecahan tidak bisa diselesaikan. Bilangan bulat ini harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan agar bisa diselesaikan ya. Jadi ini penyebutnya 2. Angka berapa yang dibagi 2 hasilnya 9. Maka 18/2 dikurang 14/2 per 7/2. 18 dikurang 14, 4/2 per 7/2. Nah, kalau seperti ini, pembagian seperti ini, jika dia diubah menjadi perkalian maka angkanya dibalik ya. Menjadi 4/2 dikali 2/7. 4 kali 2 8, 2 kali 7 14. Sampai sini saja sudah benar. Tapi jika kalian mau mengecilkan, nilai ini juga masih bisa sama-sama dibagi menjadi 2 ya. 8 bagi 2 4, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Maka nilai X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan 4/7. Selesai.